Nah oke teman-teman, kembali lagi di channel saya di Teguh Motor. Kali ini saya kedatangan tamu motor Vario Tekno. Nah kali ini kondisinya itu dalam kondisi mogok ya, baru aja diendarin sama orangnya. Nah kita cek sama-sama seperti apa kondisinya. Terus kita cek permasalahannya di mana. Oh ya, yang baru bergabung jangan lupa like dan subscribe video ini, karena like dan subscribe itu gratis. Kalian juga boleh komen-komen di bawah sini. Kita berbagi ilmu di kolom komentar. Dan langsung saja kita praktekkan bagaimana kondisi motornya. Nah, ini dia. Oke. Kita kontak on. Dinyalakan. Oke, switch sebelah kanan nggak bisa nyala. Kita coba switch sebelah kiri. Oke, nggak mau. Coba kita kickstarter. Nah, oke. Kondisi motornya itu sudah nggak bisa nyala ya. Pagi hari nggak bisa nyala. Tadi orangnya datang ke sini tuh motornya didorong. Terus sekarang orangnya udah pulang. Sekarang kita buat tutorialnya. Nah, untuk kelengkapannya permasalahannya di mana? Pertama yang kita cek adalah busi. Oke, kalau ada motor mogok nggak usah bingung, nggak usah khawatir. Perhatikan 3 hal. Kalian harus ingat 3 hal ini. Pertama, pengapian, bahan bakar, dan kompresi itu harus ada. Kalau pengapiannya nggak ada, kalian urut area pengapiannya, entah kelistrikannya, CDI, koil, dan sebagainya lah. Terus kalau bahan bakar kalian cek bensinnya ada nggak. Kalau nggak ada, kalian cek selangnya buntu nggak. Kalau nggak gitu ya, kalau karburator kalian cek karburator. Kalau dia menggunakan sistem injeksi, kalian cek injektornya. Oke. Terus kompresi ini tekanan yang ada di dalam ruang bakar. Kalian harus cek, perhatikan betul-betul. Apakah ngobos atau tidak, kempos atau tidak. Nah, itu dia 3 hal ini yang perlu diperhatikan. Oke, tanpa basa-basi lagi, tanpa pikir panjang lagi, langsung saja kita bongkar ini ya. Kita bongkar ceknya dulu, kita cek businya seperti apa. Oke, yuk langsung saja tak bongkar isi. Nah, setelah tadi dibongkar, joknya kan tadi ada. Terus sekarang dibongkar. Nah, kondisinya seperti ini ya. Terus kita cek ke area busi. Tuh, kita ambil dulu businya ya. Nah, ini dia kondisi businya itu seperti ini. Kondisi businya hitam boros kayaknya ya. Terus agak basah. Nah, tapi kita cek dulu apakah dia mengeluarkan percikan api atau tidak. Oke, cara pengecekannya seperti ini. Pertama, kalau motor mogok itu yang dicek itu adalah businya. Kalian cek dulu businya itu bagus nggak, mengeluarkan percikan bunga api nggak. Nah, oke. Setelah seperti ini ditempelin ke body atau ke masa. Lalu kalian kontak on, terus kalian klik starter. Seperti ini contohnya. Oke, dia mengeluarkan bunga api ya, berarti businya aman. Kondisi businya aman. Terus kita cek kompresinya. Cara ngecek kompresi itu mudah sekali. Di lubang busi itu, di situ ada lubang busi. Kalian masukkan tangan kalian, dimasukkan seperti ini. Terus kalian kick starter. Oke, di kick starter. Apakah dia mengeluarkan tekanan udara atau tidak? Karena kompresi itu ada tekanan udara yang ada di dalam ruang bakar. Ingat, kompresi itu adalah tekanan udara yang ada di dalam ruang bakar. Jadi kalau dia ngobos, berarti dia tidak ada tekanannya. Kalau ngobos, berarti ada kemungkinan klepnya bermasalah atau pistonnya yang bermasalah. Oke, kita cek dulu apakah dia mengeluarkan percikan atau tidak. Tekanan atau tidak. Jangan lupa di kontak off ya, jangan on. Nanti kalau on kalian kesetrum guys. Lalu tangannya dimasukkan. Setelah itu
Oke, ada letupan. Oke, kompresinya juga aman, terus businya juga aman. Sekarang kita bongkar karburatornya, apakah karburatornya bermasalah atau bagaimana. Untuk lebih tepatnya kita bongkar dulu karburatornya untuk mempersingkat waktu ya. Oke teman-teman, ini dia kondisi karburatornya. Oke, dibuang dulu bensinnya. Nah, karburatornya kotor sekali ya guys. Coba lihat. Nah, kelihatan kan? Kotor sekali. Sekarang kita bersihkan karburatornya. Ada apa mungkin bisa jadi karena kotoran ini motornya jadi mogok. Oke. Nah, langsung saja kita bersihkan dulu, nanti kita bahas tentang lubang-lubang dan jalur-jalur dari karburator tersebut. Oke teman-teman, ini dia kondisi karburatornya setelah saya bongkar ya. Nah, kondisinya itu seperti ini. Oke, kita bahas satu persatu, mulai dari mana ya? Nah, dari lubang sini mungkin ya, karena yang tadi sangat kotor sekali. Jadi fungsinya lubang udara yang besar ini adalah untuk memasukkan udara ke dalam ruang bakar. Oke. Sebelum itu kita bahas dulu karburator. Fungsi dari karburator adalah untuk mencampur bahan bakar dan udara untuk masuk ke ruang bakar. Oke, intinya seperti itu. Nanti di dalam ruang bakar dibakar oleh busi. Setelah dibakar oleh busi, dia menghasilkan ledakan. Setelah ledakan, lalu piston akan bergerak dan menghasilkan tenaga untuk motor. Oke. Nah, itu sistem dasar kerjanya ya. Nah, kita bahas lubang yang besar ini. Lubang yang besar ini adalah lubang untuk memasukkan udara. Nah, dari lubang udara ini dia masuk slot ke dalam sana, dan di sana ditahan oleh koin ini. Nah, semakin koin ini terbuka lebar, semakin besar juga RPM-nya. RPM itu rasio per menit. Oke. Jadi semakin besar RPM-nya, istilahnya bahasanya itu gasnya semakin kencang. Oke, mesinnya semakin kencang, gasnya semakin kencang, dan larinya motornya juga semakin kencang, semakin cepat. Oke. Nah, itu teknik dasarnya, info dasarnya seperti itu. Nah, yang perlu dibahas di sini adalah yang ini. Karena motornya pagi hari itu susah nyala, ada kemungkinan cuk otomatisnya itu udah nggak aktif. Cuk otomatisnya mungkin udah nggak aktif, atau ada terjadi kotoran. Mungkin kotoran yang tadi itu menyumbat, itu bisa jadi nyumbat di sini nih, di dalam sini. Jadi tidak ada udara yang masuk ke dalam cuk otomatisnya. Oke. Nah, kita bahas dari ini dulu. Dari lubang yang ada di atas ini. Lubang yang ada di atas ini, lubang kecil yang ada di atas ini. Di sini kan ada pipa nih, ada dua pipa. Yang satu lubang atas, yang satu lubang bawah. Yang lubang di atas ini, dia kan belok masuk ke dalam cuk otomatis. Nah, ini ada lubangnya di sini. Nah, setelah masuk ke dalam cuk otomatisnya nanti akan terbuka, dan udara yang dari sini disalurkan ke dalam pipa yang ada di dalam sini. Oke, dia masuk ke dalam, terus menyemburkan udara lewat sini, lewat slow jetnya ya. Ini berfungsi untuk ini aktif ketika RPM atau kecepatan di bawah 20 km, 20 atau 10 km ya. Pokoknya RPM lah intinya lah. Stasioner. Oke. Dalam kondisi stasioner dia aktif, tapi kalau dia udah lari kencang, nah yang aktif itu yang ini. Oke, ketika udah lari kencang yang aktif yang ini. Ketika dia masih stasioner atau belum jalan, yang aktif itu yang kecil ini. Jadi dia intinya itu ketika angin di sini ada tambahan angin mendorong bensin dan udara masuk ke dalam ruang bakar, ke dalam sini. Jadi nanti ada tambahan udara masuk ke dalam sini, dan dia mendorong udara agar lebih kenceng bensinnya masuk nyembur ke dalam sana. Di dalam situ kan ada ini kan ada kuningan nih, kelihatan nggak? Nah, ini kuningan.
di depannya ini ada lubang. Tunggu tak buka dulu koinnya biar lebih jelas. Nah, di depan sini nih ada lubang kecil, tepatnya di sini ada lubang kecil. Nah, itu untuk menyemburkan yang ini. Oke, tak praktekkan biar lebih jelas. Lubangnya di sebelah mana biar lebih jelas ya. Perhatikan ya, tak masukkan bensin yang sebelah sini ya. Oke, kelihatan. Oke, kelihatan. Nah, lubangnya masuknya sebelah situ, guys. Jadi dia itu menyemburkan udara curut ke atas, menyemburkan bensin ke atas dan ditambahin dengan udara yang ada di sini. Jadi dia masuk ke dalam ruang bakar. Masuk ke dalam ruang bakar. Nah, seperti itu. Tapi ketika ininya nggak aktif atau nggak fungsi atau terjadi penyumbatan di sini, otomatis motor ketika pagi hari itu susah sekali nyala. Nah, itu permasalahannya kenapa tadi di sini banyak sekali kotoran. Ada kemungkinan kotoran yang ada di sini tadi tersumbat, oke? Karena ini sering tersumbat. Nah, sekarang di sini udah paham ya. Sekarang kita bahas yang bawah. Yang bawah ini ada lubang yang bawah. Lubang kecil yang bawah ini dia tuh masuk ke sini, lalu dia tuh langsung belok ke bawah. Nah, dia ini berfungsi untuk mendorong bensin. Fungsinya udara di sini adalah untuk mendorong bensin naik ke atas yang dihasilkan dari manjet ini. Nah, begini. Dia mendorong bensin ke atas lalu keluarnya lewat sini. Oke. Tutup gelap ya dari sini. Dari dalam ada kuningan di sini ya, dari situ. Nah, di sini nanti yang mengatur besar kecilnya udara, besar kecilnya bensin adalah ini dia, jarum skep. Nah, di sini semakin dia naik maka bentuknya kan semakin lincip. Jadi lubang yang terbuat, yang tersisa, yang ada di situ nanti jadi semakin besar. Nah, semakin besar lubangnya, semakin banyak juga bensin yang keluar. Ketika semakin banyak bensin yang keluar ditambah dengan udara yang ada di sini, otomatis RPM motor jadi semakin meningkat atau gasnya kenceng lah, RPM-nya meninggi. Oke. Dari sini paham ya fungsi dari dua lubang ini. Jadi kalau motor kalian di pagi hari susah nyala, kalian cek aja yang ini, cukup otomatisnya fungsi enggak. Kalau nggak fungsi, kalian cek lubangnya buntu nggak, atau kalian cek yang ini. Nah, ini dia, ini buntu nggak. Kalau ini buntu ya otomatis RPM kalian nggak, RPM stasioner kalian nggak bisa stabil. Jadi ini fungsinya untuk stasioner, yang ini fungsinya untuk gas kenceng. Oke. Untuk kecepatan tinggi. Oke, dari sini paham ya penjelasannya ya. Nah, sekarang sudah kita bersihkan semuanya. Terus nanti kita cek hasilnya seperti apa. Oke. Sekarang tak pasang dulu, terus kita cek nanti hasilnya seperti apa. Oke, semoga videonya, penjelasan saya tadi jelas ya. Semoga jelas ya. Nanti kita bahas satu-satu lah, nggak semuanya harus dibahas. Ini juga nanti kita bahas lagi, yang dua lubang ini juga nanti kita bahas lagi. Nggak perlu banyak-banyak, dikit-dikit aja, yang penting ilmunya masuk ke dalam. Oke, sekarang tak kompletisi, terus dijajali apa sih hasilnya, bisa murup gak motornya. Lagi semurup ya dibongkar maneh ngono lho. Oke, ya wis tak. Oke, ini dia kondisi motornya. Karburatornya sudah tak pasang semua ya. Nah, karburatornya ini udah dipasang, terus businya juga tadi sudah dipasang. Sekarang kita cek hasilnya seperti apa. Nah, kita kontak on. Oke, coba kita kick starter dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Loh. Oke, kita coba double. Oke, dia mau nyala. Oh, ternyata RPM-nya kurang tinggi ya guys. Nah, kita kencengin dikit RPM-nya. Oke, cukup. Motornya sudah bisa menyala dengan kondisi sempurna. Nah, oke, jadi permasalahannya tadi adalah di karburator yang kotor. Ada kemungkinan lubang-lubangnya itu
itu ya apa namanya, ada kemungkinan lubang-lubangnya itu terhalang oleh kotoran, bisa juga karena tadi kotor sekali ya, kalian lihat sendiri kan tadi kotor sekali dalamnya. Nah sekarang tinggal kita coba kita setel klep, terus kita bersihkan filternya juga, karena belum setel klep dan belum dibersihkan juga filternya, nanti kita bersihkan. Untuk hal itu saya rasa tidak usah divideokan ya, karena sudah banyak video saya tentang setel klep dan cara bersihkan filter. Oke, sepertinya cukup sekian video singkat dari saya. Semoga bisa menambah wawasan kalian tentang kendaraan bermotor. Oke. Oh ya, yang baru bergabung jangan lupa like dan subscribe video ini, karena like dan subscribe itu gratis. Kalian juga boleh komen-komen di bawah sini, kita berbagi ilmu di kolom komentar. Oke, tanpa pikir panjang lagi, semoga video saya bermanfaat. Dan terima kasih sudah like dan subscribe dan sudah mendukung channel saya ini. Oke, next time saya akan perbaiki lagi kualitas video saya. Mohon saran dan komennya di bawah sini. Oke, terima kasih.